Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perilaku kompeten dalam menjalankan tugas terbaik. Sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Saat ini tuntutan organisasi bergeser dari struktur hierarkis kepada struktur lebih matriks. Pada masa lain, tuntutan lingkungan mungkin bisa kembali ke arah yang lebih hierarkis untuk optimalisasi organisasi. Dalam konteks ini, energi kolektif setiap pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam dinamika perubahan tersebut untuk peningkatan kinerja organisasi. Kontribusi terbaik dalam pekerjaan berbasis pengetahuan yang bertumpu pada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Dalam Aldiser tahun 2002. Dalam konteks ini sangat relevan jika setiap ASN dapat mengubah pola pikir pelatihan sebagai biaya menjadi pelatihan sebagai investasi. Ketika menganggap modal manusia sebagai fondasi nilai instansi, tidak punya pilihan selain mengambil tindakan meningkatkan aset modal insani. Investasikan pada talenta ASN, dengan cara demikian telah meningkatkan modal organisasi dan nilai instansi tempat ASN bekerja secara keseluruhan. Salah satu kecenderungan suatu organisasi akan memperkerjakan pegawainya secara optimal, dari sosok pegawai yang gemar dan mutakhir keahliannya sekaligus aktif mewujudkannya. Dalam Aldiser tahun 2002. Sukses ditentukan oleh seberapa banyak tindakan yang ASN ambil dan bukan hanya oleh seberapa banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Pengetahuan dapat dipelajari dan kemampuan dapat diperoleh, tetapi tindakan adalah salah satunya sumber daya yang perlu setiap ASN keluarkan sesuai potensi yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, perwujudan pengetahuan dalam karya terbaik pekerjaan menjadi setiap penting. Hal ini tentu saja dimensi emosi psikologis merupakan modal penting dalam upaya mendorong perilaku karya-karya terbaik dalam pekerjaan. Keadaan emosional seperti kegembiraan, gairah, kepercayaan diri, kebahagiaan, kegembiraan dapat membuat setiap pegawai mengambil tindakan dan tampil dalam keadaan puncak terbaik atau kesuksesan pekerjaan. Sebaliknya, keadaan seperti takut, kecemasan, stres, kelembaman, depresi, dan kelelahan dapat menahan tindakan kerja secara maksimal dalam Ko dan Tan tahun 2004. Dengan demikian, dimensi emosi sukses yang diperlukan setiap ASN antara lain yaitu motivasi tinggi, kegembiraan, keyakinan, gairah, kebahagiaan, energi, dan rasa ingin tahu dengan menghindarkan stres yang berlebihan, kekhawatiran, dan kemarahan. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang bijak. Setiap orang termasuk ASN selayaknya memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat dan dapat bertahan dan berkembang dalam orientasi ekonomi pengetahuan. Pembelajar yang relevan saat ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk secara efektif dan kreatif menerapkan keterampilan dan kompetensi ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Atribut utama ASN pembelajar mandiri adalah mereka yang memiliki ciri yaitu sebagai proses meliputi hal sebagai berikut, di mana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi manusia dan sumber materi untuk belajar, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, dan mengevaluasi hasil belajar. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Dalam konteks ini mewujudkan akses belajar seperti kursus online terbuka massal atau MOOC, di mana koneksi dapat dibentuk untuk membentuk komunitas pengetahuan. Dalam lingkungan berjejaring,
Pembelajaran dipandang sebagai proses menemukan makna dalam proses pembelajaran dan menciptakan koneksi di seluruh jaringan, dan mengatur diri sendiri, memahami bagaimana pegawai dan organisasi memilih apa yang dipelajari. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja. Para narasumber atau pakar yang didatangkan instansi untuk suatu kegiatan atau proyek dapat dimanfaatkan para ASN pembelajar sebagai sumber berbagi pengetahuan dengan para pakar atau menerapkannya pada masalah tertentu dalam pekerjaan. Forum kegiatan dalam pelibatan pakar merupakan proses transfer pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi. Komunitas yang disatukan oleh minat yang sama biasanya berbicara bersama secara langsung, seperti melalui telepon dan melalui email untuk berbagi keahlian dan memecahkan masalah bersama. Ketika jaringan semacam ini berbagi cukup pengetahuan yang sama untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif. Percakapan komunitas pegawai yang berkelanjutan seringkali menghasilkan pengetahuan baru bagi organisasi. Meskipun cara jejaring mungkin sulit untuk dikodifikasikan, proses ini dapat menambah pengetahuan bagi organisasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaannya seringkali membutuhkan bantuan profesional atau fasilitator jaringan yang dapat merekam pengetahuan yang seharusnya tetap berada dalam kepala para ahli. Pemanfaatan media teknologi dapat diadopsi untuk fasilitasi interaksi berbagi pengetahuan pekerjaan. Dengan cara itu, praktik ini dapat menjadi bagian dari model pengetahuan aktif instansi. Sebagai ASN pembelajar, ASN juga diharapkan untuk mengalokasikan dirinya dalam waktu dan ruang yang memadai, yang dikhususkan untuk penciptaan atau perolehan pengetahuan. Dalam kaitan ini, ASN dapat terlibat dalam aktivitas seperti laboratorium dan perpustakaan di lingkungan kantornya. Di tempat penemuan pengetahuan baru dapat dihasilkan, tapi juga aktivitas laboratorium dan perpustakaan juga sebagai tempat pertemuan di mana ASN berkumpul dan berbagi pengetahuan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai perilaku kompeten. Kompeten diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Salah satu perilaku kompeten adalah berkinerja dan berakhlak. Berkinerja dapat diartikan sebagai memperlihatkan prestasi. Jadi seseorang yang berkinerja adalah seseorang yang berprestasi. Berkinerja juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan. Kemampuan dalam hal ini adalah memiliki atau melakukan sesuatu dengan menggunakan tenaga. Seorang PNS harus kompeten atau memiliki kompetensi. Mengapa demikian? Karena pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari rule government menjadi good governance, dari sentralistik menjadi desentralistis, perlu seorang PNS perlu mengimbangi dan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan semua tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik. Membantu orang lain belajar dengan cara yang pertama yaitu sosialisasi dan percakapan melalui kegiatan morning tea or coffee, termasuk bersosialisasi di ruang istirahat atau di kafeteria kantor, seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Cara ini selayaknya tidak dianggap membuang-buang waktu. Yang kedua yaitu perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar, yaitu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka. Dalam forum tersebut merupakan kesempatan bagi pegawai untuk berinteraksi secara informal. Seperti kegiatan piknik atau family gathering, pegawai memberikan kesempatan untuk pertukaran informasi antar ASN yang tidak memiliki banyak kesempatan berbicara satu sama lain dalam pekerjaan sehari-hari di kantor.
Dan yang terakhir, cara lain untuk membantu orang lain belajar melalui kegiatan aktif untuk akses dan transfer pengetahuan dalam bentuk pengembangan jaring ahli, pendokumentasian pengalamannya atau pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. ASN pembelajar dapat juga berpartisipasi untuk aktif dalam jejaring para ahli sesuai dengan bidang kepakarannya dalam proses transfer pengetahuan keahlian. Jadi, ASN dapat aktif dalam jejaring pengetahuan tersebut untuk memutakhirkan pengetahuannya dan dapat juga menyediakan dirinya sebagai ahli atau sumber pengetahuan itu sendiri yang dapat mentransfer pengetahuan kepada pihak lain yang membutuhkannya. Nilai-nilai kompeten terbagi menjadi 3, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Di Dinas Kesehatan, saya mengambil contoh Bapak Muhammad Saleh sebagai orang yang berkompeten. Contoh kompetensi teknis yang dimiliki oleh Pak Saleh ialah beliau bekerja sesuai dengan tupoksi secara maksimal, yaitu memonitoring tenaga kesehatan di daerah atau kabupaten dalam melaporkan data-data kesehatan yang akan diteruskan ke provinsi atau pusat. Adapun contoh kompetensi manajerial yang dimiliki oleh Pak Saleh, beliau terus belajar dalam pengembangan aplikasi yang menjadi tanggung jawab beliau dan memberikan ilmu yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun contoh kompetensi sosial kultural yang dimiliki Pak Saleh ialah selain menjadi ASN, beliau juga aktif dalam bersosialisasi dengan masyarakat umum. Salah satu kegiatannya ialah membangun jamban untuk lansia dan kepala keluarga perempuan.